Shalom saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, apa kabar? Semua baik-baik dan sehat-sehat semua di dalam Tuhan. Amin. Semangat terus ya saudara, apapun dunia katakan, yang penting kita tahu siapa kita dalam Tuhan dan semangat terus. Dan bagi pemirsa yang telah mengikuti saya begitu lama, saudara, terima kasih sekali lagi atas dukungannya. Dan saya harap firman yang sederhana itu membuat saudara lebih maju lagi, lebih bersemangat lagi dalam Tuhan. Dan saudara bisa subscribe, share kepada teman-teman saudara dan membantu mereka juga. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa Tuhan, atas pelindungan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan, dan Engkau tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan kami untuk kami kembali kepada Engkau, berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik, selalu baik Tuhan. Dan segala sesuatu yang Kau rancangkan adalah selalu baik adanya. Tuhan, pada saat ini Engkau berhembus di atas firman-Mu Tuhan. Engkau mempermudah hamba-Mu untuk membawakan firman-Mu. Dan juga Engkau mempermudah setiap permisa mendengar firman-Mu. Dan kami sama-sama sebagai pelaku dari firman-Mu Tuhan. Dan biarlah dimanapun kami berada, kebenaran-Mu dinyatakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan Engkau sendiri Roh Kudus mengambil dari permulaan sampai akhir, dan biar setiap kata-kata daripada keluar dari mulut saya, Roh Kudus, Engkau sendiri yang menolong, memberikan pada saya kata-kata yang tepat untuk dapat melayani setiap pendengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dan judulnya hari ini dikatakan, yaitu judulnya ambil bagianmu. Ayat dasarnya yaitu bilangan dari 27. Saya akan rangkum aja supaya lebih mudah bagi saudara. Di sini ada seorang pria dari suku Manasye. Dia mati di gurun. Ya, waktu gurun belantara lah, gurun pasir waktu mereka sebelum masuk Kanaan bersama Musa. Dia mati gitu. Namanya Zelafehad. Gak dikatakan kenapa. Dia tidak mempunyai anak laki-laki, tapi hanya 5 anak perempuan. Namanya Mahla, Noah, Hokla, Milka, dan Tirsa. Waktu di padang gurun, yaitu Tuhan menyuruh Musa pada saat papahnya ini udah Zelafehad ini meninggal, Musa menyuruh mencatat semua nama laki-laki di atas 20 tahun. Karena itu apa yang harus dilakukan. Setelah mereka masuk tanah perjanjian, itu tanah akan dibagikan sesuai dengan apa catatan daripada Musa. Karena Zelafehad tidak mempunyai anak laki-laki untuk mendapatkan tanah warisan, maka kelima anak perempuan itu pergi kepada Musa, Iman, Eleazar, para pemimpin dan seluruh jemaat di pintu masuk. Saudara bisa bayangkan, ya, kemah pertemuan dan menuntut warisan tanah menjadi hak ayah mereka. Kita lihat ya, bilangan 27 ayat 1. Dikatakan, kemudian mendekatlah anak perempuan Zelafehad bin Hefer bin Gilead bin Mahir bin Manasye, artinya dari kaum Manasye ya. Nama anaknya itu Mahla, Noah, Hokla, Milka, dan Tirsa. Ayat 2, dan berdiri depan Musa, Imam Eleazar di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan serta berkata. Ayat 3, ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan. Ya, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Nah, ayat 4, mengapa nama ayah kami harus dihapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki, artinya nggak ada tanah warisan. Berilah tanah kami, milik tanah kami, tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Ya. Lalu apa yang terjadi? Zaman itu Musa nggak pernah menghadapi masalah seperti itu. Ini baru keluarga pertama yang ada keturunan anak laki-laki, semua perempuan. Lalu maka Musa pergi kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab di ayat ke-6, maka firman Tuhan kepada Musa ayat 7, perkataan anak-anak perempuan Zelafehad itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Jadi milik ayahnya dibagi kepada 5 anak ini, ya. Dan karena anak-anak Zelafehad, kalau saudara lihat, maka ada hukum yang baru. Ialah apabila seorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusaka kepada anak-anak perempuan. Itu di dalam kitab Bilangan 27 ayat 8.
Begitu juga kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, apa yang terjadi, yaitu waktu Filipus memiliki 4 anak perempuan, dia nggak ada anak laki. Apa yang terjadi? Yaitu mereka semua memiliki karunia bernubuat. Jadi bukan kepada laki saja karunia itu diberikan, tetapi kepada perempuan juga diberikan. Ya, itu tertulis di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 9. Filipus mempunyai 4 anak darah dan beroleh karunia untuk bernubuat. Jadi beberapa pelajaran yang kita dapat dari bilangan 27 ini ya. Daripada anak-anak yaitu Zela, Fehat. Beberapa yang kita pelajari. Nomor 1, mereka tahu karakter Tuhan dan beriman kepadanya. Itu nomor 1. Dan itu yang kita harus ajari pada anak kita. Mereka percaya bahwa Tuhan itu adil, ya, dan mau mendengarkan permohonan mereka. Mereka tidak mengeluh atau menyalahkan orang tua atau Tuhan karena tidak memberikan anak laki-laki kepada ayah mereka. Ya, mereka nggak mengeluh, mereka nggak memiliki aduh gimana udah stres sendiri, enggak. Tapi apa yang mereka lakukan ialah saya percaya ini, yaitu mereka tahu selama itu cerita daripada Musa, apa yang terjadi dalam kehidupan, kan mereka semua lihat, tahu apa yang terjadi dalam bangsa Israel. Jadi mereka tahu bahwa Allah mereka itu Allah pembela bangsa Israel dan Allah itu adalah Allah yang adil. Mereka menyatakan isi hati mereka kepada Musa serta di depan seluruh pemimpin daripada bangsa Israel. Kedua, mereka berpengetahuan luas. Bukan hanya mereka berani tahu karakter Tuhan, tapi mereka juga memiliki pengetahuan yang luas. Kenapa saya mengatakan demikian? Mereka tidak mengabaikan ayah mereka meninggal dan apa yang terjadi pada Israel pada masa lalu. Mereka sekali lagi datang ke depan Musa dan imam, barangnya depan imam besar loh, dan juga para pemimpin, bahkan seluruh jemaat. Mereka memberikan fakta sesuai dengan kenyataannya, sehingga tidak ada satu orang pun bisa menolaknya. Kan di ayat 23, ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan ke dalam kumpulan Korah. Tetapi ia telah mati karena dosa sendiri. Jadi dia bilang, ayah kami bukan seorang pemberontak terhadap Tuhan. Dia mati karena dosa pribadi. Setiap orang memiliki dosa pribadi. Dan dia nggak punya anak laki-laki. Nah, dia mengatakan, mengapa nama ayah kami harus dihapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki. Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Mereka langsung ngomong tentang fakta tersebut dan mereka mengajukan permohonan mereka. Ya, jadi ada hal-hal di dalam keluarga saudara, yaitu seringkali orang tua itu menutupnya daripada anak. Tetapi jika itu kebenaran, yaitu saudara beritahukan kepada anak saudara. Sehingga satu hari apapun yang terjadi, anak saudara bisa berdiri di atas kebenaran. Apalagi ini soal pembagian warisan dan lain-lainnya. Penting untuk anak saudara tahu kebenaran. Sekali lagi, sehingga mereka bisa berdiri di atas kebenaran. Dan berdiri di atas firman Tuhan. Bukan yaitu mencak-mencak, enggak. Berdiri di atas kebenaran, faktanya, dan berdiri di atas firman Tuhan. Ini juga penting untuk saudara. Sebelum yaitu saudara bicara, kita juga harus tahu faktanya. Kita harus tahu firman Tuhan. Sebelum kita berbicara kepada atasan kita. Memang ini pengajaran buat yaitu saudara mengajari anak. Tapi saya lihat pentingnya juga ini untuk diri kita sendiri dalam dimanapun kita berada. Ketiga, mereka memiliki yaitu anak-anak Zela ini, mereka memiliki yaitu pandangan yang jauh ke depan. Dikatakan warisan yang mereka minta adalah bagian di tanah Kanaan. Mereka memiliki iman kepada Tuhan bahwa mereka yaitu jadi gini, anak-anak Zela ini mereka memiliki iman kepada Tuhan bahwa mereka pasti masuk tanah Kanaan. Saudara bisa bayangkan nggak sih? Mereka tahu satu hari kelak mereka akan masuk. Dan Tuhan berkata kepada Musa harus memberi warisan ayah kepada mereka. Pembagian tanah ini tidak dilakukan oleh Musa. Kalau saudara tahu, pembagian tanah ini dilakukan pada zamannya Yosua. Sekali lagi, yaitu anak-anak daripada Zelofedat ini meminta kepada Yosua melakukan seperti yang Tuhan telah perintahkan kepada Musa. Yosua 17 ayat 4. Mereka mendatangkan Imam Eleazar dan menghadap Yosua bin Nun serta para pemimpin dan berkata, luar biasa nih anak-anaknya. Tuhan telah memerintahkan kepada Musa untuk memberikan milik pusaka kepada kami di tengah saudara-saudara kami. Sebab itu diberikannya kepada mereka milik pusaka di tengah-tengah saudara ayah mereka, sesuai dengan titah Tuhan. Ya,
Luar biasa ya. Mereka meminta warisan mereka berdasarkan iman mereka kepada Tuhan. Jadi bukan sembarang nuntut buta-buta, enggak. Tapi yaitu karena mereka tahu hak mereka dan mereka memiliki iman di dalam Tuhan. Itu yang saudara mesti garis bawahi. Jadi kita juga harus mengajari anak-anak kita untuk percaya kepada janji-janji Tuhan meskipun kita belum melihatnya, meskipun saudara belum melihatnya. Tapi kita terus mengajari anak-anak kita untuk percaya kepada janji-janji Tuhan. Karena butuh waktu ini loh untuk melewati gurun pasir dari zamannya Musa sampai ke zamannya Yosua. Saya nggak tahu 10 tahun atau bisa lebih lagi. Tapi mereka tetap memegang janji daripada Tuhan. Mereka tetap memiliki iman kepada Tuhan. Dan mereka percaya yaitu bahwa Tuhan akan melakukan hal yang adil meskipun sekarang zamannya daripada Joshua. Itu luar biasa saudara. Ya. Keempat, mereka menghormati ayah mereka. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena meskipun ayah mereka telah meninggal, mereka tetap menghormatinya. Mereka tidak ingin namanya hilang dari kaum Manasye tersebut, dari keluarga mereka. Dikatakan di ayat 4, mengapa ayah kami harus dihapus? Kalau mereka nggak ada warisan tanah, artinya nama keluarganya dihapus. Tapi itu luar biasanya anak perempuan ini, 5 anak perempuan ini luar biasa dah saya bilang. Mengapa nama ayah kami harus dihapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki, berilah kami tanah milik di antara saudara ayah kami. Ya. Jadi kalau saya bilang itu luar biasa, itu sangat luar biasa ya. Buat seseorang wanita perempuan pada zaman itu posisinya lebih rendah, tapi mereka berani bicara di hadapan Musa, di depan imam, di depan seluruh pemimpin. Mereka berani berbicara begitu di hadapan Yosua karena mereka tahu yaitu mereka sebetulnya dalam posisi yang benar. Ya, mereka nggak mencari warisan untuk kepentingan pribadi semata, bukan, tapi untuk menjaga nama dan kehormatan ayahnya. Maka dia bilang kan, mengapa nama ayah kami harus dihapus? Jadi mereka sebetulnya menjaga nama ayah ya. Dan mereka tahu bahwa ayah mereka bukan mati karena melawan Tuhan, bukan. Mereka membuktikan di sini dengan perbuatan mereka, yaitu anak-anak ini membuktikan bahwa mereka adalah anak-anak yang baik, mendapat didikan yang baik daripada orang tua mereka. Jadi kita juga harus menanamkan nilai-nilai yang baik pada anak-anak kita, di mana kita mengajari mereka harus menghormati orang tua dan juga yaitu orang lain. Menghormati orang tua bukan hanya sekedar perintah, tetapi itu sebuah berkat bagi mereka juga, sehingga mereka mendapatkan berkatnya, saudara. Hormat kepada orang tua akan membuka jalan bagi mereka untuk mereka mendapatkan umur panjang, kehidupan yang baik, dan juga kehormatan di mata Tuhan dan di mata manusia. Karena itu yang tertulis di Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Contohnya sederhana, yaitu anak-anak Zelahadat ini ya, luar biasa. Saya mengatakan luar biasa, perempuan zaman itu, wah, saya bilang luar biasa. Banyak kan orang, ya udah ginilah nasibnya, terima aja, enggak. Mereka berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Yang kelima, yaitu mereka memiliki percaya diri. Mereka memiliki harga diri yang kuat, karena mereka tahu siapa diri mereka. Mereka yaitu anak orang yang benar. Itu yang mereka tahu itu. Meskipun Israel pada masyarakat pada zaman itu didominasikan laki-laki seperti saya katakan. Tapi mereka yaitu karena mereka tahu mereka benar, mereka tahu, mereka kenal Allah mereka adalah memiliki karakter yang adil. Dari sebab itu mereka berani untuk berdiri di hadapan Musa, Imam Eleazar dan para pemimpin dan seluruh jemaat. Kalau seluruh jemaat artinya seluruh kepala keluarga, seluruh pria di pintu kemah pertemuan dan menyampaikan yaitu tuntutan mereka, bukan permohonan lagi. Kalau saya bilang tuntutan mereka tanpa takut diintimidasi oleh mereka-mereka, yaitu para pria-pria pada saat itu. Yaitu kalau saya boleh mengatakan mereka itu pada saat itu menentang status quo. Kalau orang di sini, wah, seperti umpamanya Kartini. Kalau kita lihat ini melebihi dari Kartini. Orang bilang, ya kan, woman slave. My God, woman slave itu tahun berapa ya di Amerika? Barangkali 50-an, apa berapa, segala macam. Ini sebelum Yesus lahir. Oh my.
Itu hebat banget. Zamannya Musa loh. Jadi bayangin bisa 2000 tahun barangkali sebelum Yesus ya. Mereka menentang status quo, mereka berdiri di hadapan yaitu Musa, para imam Eleazar, di depan Panatua, di depan, saya nggak bisa bayangin tuh gimana. 5 anak perempuan ya. Mereka anggap yang mereka tahu siapa diri mereka, sekali lagi. Mereka harus tahu siapa Tuhan mereka. Mereka tahu yaitu siapa diri mereka, bahwa mereka berdiri di atas kebenaran. Mereka tahu yaitu orang tua mereka berbuat yang benar. Dari sebab itu mereka sanggup yaitu berdiri di depan umum karena iman mereka itu berdasarkan yaitu Tuhan yang adil. Ya. Dan itu yang tapi mereka melakukan, saudara lihat cara mereka bicara itu, yaitu mereka sangat sopan. Mereka nggak langsung, oh gini, bentak-bentak apa enggak. Mereka sangat sopan. Jadi sebagai orang tua, kita pun harus membangun harga diri anak-anak kita. Benar nggak saudara? Jangan kita mengecilkan mereka, tapi yaitu mendengarkan mereka berbicara. Kita harus membangun yaitu harga diri daripada anak-anak kita semua. Kita harus membangun yaitu kita harus kembalikan mereka. Kamu harus tahu siapa kamu di dalam Tuhan. Kamu bangga di dalam Tuhan kamu. Yaitu memiliki iman yang benar di atas firman Tuhan, memiliki iman yang benar di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita harus melatih anak-anak kita, baik perempuan atau laki-laki, sehingga mereka memiliki yaitu percaya diri di dalam Tuhan dengan baik, sesuai dengan firman Tuhan. Bukan membabi buta yaitu seenaknya aja. Wah gimana gitu. Jangan saudara, itu kesombongan yang nggak ada. Akhirnya hancur saudara. Dan kita sebagai orang tua, yaitu kita juga membangun harga diri anak-anak kita juga dengan memperlengkapi anak-anak kita dengan pendidikan yang baik. Ya, bukan di sekolah yaitu memastikan yaitu sekolah itu mereka dididik dengan baik, di rumah juga kita pastikan kita didik mereka dengan baik. Juga mengembangkan keterampilan mereka. Itu setiap anak memiliki karunia yang berbeda, talenta yang berbeda, karunia yang berbeda, keterampilan yang berbeda. Kalau memang keterampilan itu, yaitu saudara lihat baik adanya, kenapa tidak memupuk dengan baik? Yaitu satu hari kelak, keterampilan itu juga bisa membawa penghasilan bagi anak tersebut. Umpamanya dia pintar bermain musik, kita memupuk, yaitu keterampilan tersebut. Tapi sekali lagi, balikan mereka. Jangan terus ke musik dunia jadi hilang, jangan. Dari sebab itu, segala sesuatu harus sejalan dengan firman Tuhan. Amin. Dan mengajarkan mereka sopan santun. Itu juga jangan terlalu yaitu generasi now sampai lupa sopan santunnya, enggak. Gimana juga yaitu kita harus kembali ke tata krama yang baik, sopan santun yang baik. Sehingga anak kita juga satu hari kelak di mata masyarakat, mereka juga bisa dipandang sebagai orang yang baik. Dan itu yang mereka akan tuai kebaikan dari Tuhan maupun dari orang sekelilingnya untuk diri mereka sendiri. Amin. Dan yang terakhir yaitu juga latihlah anak kita juga untuk tidak memiliki mentalitas korban atau merasa rendah diri karena keadaan mereka. Jadi kan bisa aja kelima anak darah ini merasa ya kita perempuan kita nggak bisa apa-apa. Mentalitas korban mereka langsung panik, nggak tahu mesti ngapain. Tapi yaitu kita harus latih mereka, yaitu sekali lagi balik lagi kepada firman Tuhan. Jika sesuatu terjadi, arahkan mereka kembali kepada Tuhan. Tuntun mereka untuk kita berdoa dan lihat apa yang firman Tuhan itu katakan. Jadi otomatis kompas mereka adalah firman Tuhan. Sehingga yaitu ajar mereka untuk berpikir yaitu kalau Tuhan di pihak kita siapa yang dapat melawan kita. Jika kita berdiri di atas firman Tuhan, pasti Tuhan juga bergerak untuk kita. Mereka harus berpikir sebagai pemenang. Mereka harus dapat bisa mengembangkan pikiran mereka, mampu memecahkan yaitu masalah di hadapan mereka. Karena ingatkan mereka yaitu Tuhan ada di pihak kamu. Jika belum ada jawaban, balik lagi ke firman, balik lagi berdoa sampai Tuhan memberi jawaban kepada mereka. Ya. Jadi firman hari ini adalah saya percaya caranya untuk mengajari anak-anak kita, tapi saya percaya firman ini sebetulnya untuk diri kita sendiri, ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi sampai saudara kita berani bertindak. Jangan yaitu seperti yang saya katakan tinggal di dalam status quo, jangan. Tapi seperti anak Zelahudat ini yaitu mereka tahu siapa diri mereka dalam Tuhan, mereka tahu Allah itu hadir, mereka tahu faktanya itu apa, berdirilah untuk kebenaran. Amin. Galatia 3 ayat 29 ini bagus buat kita semua. Dan jikalau kamu adalah mirip Kristus,
maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Semua firman Tuhan, janji Allah. Saudara mau perempuan, ya, maupun masih muda, masih ibu tunggal, apapun kesalahan kita, apakah kita berhak menerima janji Tuhan? Adalah ya dan amin. Ya, kita harus selalu ingat bahwa Allah sendiri telah membuat kita untuk menjadi bagian dari warisan orang-orang kudus di dalam terang. Itu ditulis di Kolose 1 ayat 12. Karena Allah juga telah menyediakan warisan yang telah ternilai bagi setiap anak-anaknya, termasuk saudara dan saya. Yang disimpan di surga bagi saudara dan saya. Itu adalah warisan yang tidak dapat dibinasakan dan tidak dapat tercemar. Itu di 1 Petrus 1 ayat 4. Anda tidak akan kehilangan warisan Anda di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dari sebab itu saudara, sekali lagi saya katakan, saya tekankan sekali lagi, mari kita melatih anak-anak kita mengenal karakter Allah. Memiliki kualitas yang akan membuat mereka yaitu unggul, yaitu dalam kehidupan rohani mereka, dan sudah pasti juga di antara masyarakat, di kalangan masyarakat. Anak laki-laki atau perempuan ada sekarang masih ya suku-suku, aduh kenapa nggak punya anak laki sampai stres, udah punya anak 3 perempuan, nggak usah jauh-jauh di gereja saya aja, 2 anak perempuan langsung, nah pastor tolong dong doain saya biar saya punya anak laki. Aduh saudara, jelas ya firman Tuhan nih, anak laki, anak perempuan di mata Tuhan itu sama. Kedua-duanya itu penting di mata Tuhan, kedua-duanya dikasihi oleh Tuhan, dan kedua-duanya perlu dibesarkan dan dilatih dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Amin saudara, mari kita berdoa. Bapak sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih untuk anak-anak yang Kau telah percayakan di dalam kehidupan kami, Engkau telah percayakan di dalam keluarga kami, Engkau percayakan itu semua kepada kami. Dan Tuhan, ampuni kami Tuhan jika kami memilih-milih untuk mengasihi satu lebih daripada yang lainnya, atau menganggap yaitu anak laki lebih penting daripada anak perempuan. Tapi hari ini kami belajar Tuhan, bahwa setiap anak itu penting di hadapan Engkau. Engkau mengasihi anak laki maupun anak perempuan. Engkau mengasihi kami seperti Engkau mengasihi orang-orang lain di sekeliling kami. Sekali lagi Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan pada saat ini saya mohon, biarlah Engkau sendiri Tuhan, yang memimpin kami, memberi hikmat kepada kami, menuntun kami, dan mengajari kami, supaya kami dapat membesarkan anak-anak kami sesuai dengan firman-Mu. Engkau adalah Bapa yang baik, dan Engkau adalah kepala rumah tangga yang baik. Kami mau serahkan Tuhan, setiap anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi Tuhan, biarlah supaya kami selalu peka atas tuntunan daripada Roh Kudus, yang untuk menuntun kami, untuk mengajari anak-anak kami. Dan biarlah kami juga mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi mereka. Melihat mereka seperti Engkau melihat mereka. Dan kami juga memiliki ketekunan dan sabar untuk melatih mereka selalu sesuai dengan firman-Mu. Sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami, terjadilah kehendak-Mu sesuai dengan tujuan daripada Engkau di dalam kehidupan mereka semua. Dan kami mau serahkan juga setiap anak kami ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang baik, Bapa yang baik, kepala rumah tangga yang baik. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan sebagai hamba-Mu, biarlah tingkap surga dibukakan bagi saudara sekalian semua pada saat ini. Biarlah kasih damai sejahtera tinggal diam di dalam kehidupan saudara. Perlindungan daripada Tuhan mengelilingi saudara dan seluruh keluarga saudara. Tangan-tangan saudara juga diurapi oleh Tuhan untuk dapat memberikan penghasilan yang baik bagi saudara. Dan biarlah saudara mendapatkan kesehatan yang baik bagi saudara. Juga semangat lebih lagi di dalam kehidupan saudara. Juga iman lebih lagi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah persekutuan daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Dan saya percaya saudara dan seisi rumah tangga saudara, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, biarlah Tuhan mencurahkan, melimpahkan berkat-Nya bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.